Mau kemana, Neng? Jora? Jora! Kamu, Neng. Jora! Ayo lari dari sini! Ayo, buruan! Dit! Ayo, Jora! Situ, Jora! Cari, cari! Hei, kemana dia? Ayo buru cari! Mana ini? Hei, dapat gak? Ayo! Aduh, gimana sih? Kamu memang masih takut sama kecoa? Udah, keluar dari sini dulu. Jora. Jora, sepertinya udah aman. Gak apa-apa, kita pergi dari sini yuk. Dit. Adit. Dit, kamu kenapa, Dit? Sakit ya? Coba aku lihat, coba. Gak apa-apa. Enggak, coba aku lihat dulu. Ya ampun, Dit. Itu parah banget, Dit. Enggak apa-apa. Ini cuma bekas operasi kebuka aja. Udah, Dit, kita itu pergi dari berdarah. Udah, aku tutup dulu nih lukanya. Supaya nggak berdarah terus. Ayo, aku tutup dulu. Kenapa sih aku selalu dekat-dekat Adit? Kalau aku perhatikan, ternyata Kejora cantik juga ya. Dari dekat begini. Astagfirullahaladzim. Aku nggak boleh mikir kayak gini. Adit milik Kak Alina. Apa ya? Iya, biar aku aja. Kita harus ke rumah sakit, Dit. Iya, betul. Kan mau ngambil obat buat Kak Alina. Iya, betul. Kita harus ke rumah sakit karena kita mau ambil obat untuk Alina. Kita jalan dulu yuk, bentar yuk. Sampai ke depan mungkin ada taksi Tapi, Dit, atau... aku harus telepon orang kantor aku buat ngambil mobil. Ya udah. Ya, nanti di mobil. Taksi. Pak. Kosong ya, Pak? Pak, si Adit mana? Belum bisa telepon juga? Nah, belum. Aduh, gimana dong nih? Sabar aja, kita tunggu. Pasti mereka datang ke sini. Oh, Tante. Dit, kamu kenapa? Adit, tunggu. Perasaan tadi kamu perginya sendiri ya? Sekarang kenapa datang-datang ada Kejora segala? Tadi Kejora yang tunjukin di mana bisa dibeli ampul ini. Terus dia ikut-ikutan kesini ngapain? Maksudnya apa? Tujuannya apa gitu? Tante bingung aja. Gak ada maksud apa-apa, Tante. Oh gitu, iya sih emang gak ada maksud apa-apa. Iya semuanya juga bilang gitu ya. Ya kan semua pelakor dan juga termasuk ibu kamu. Saya udah ngomong apa sama kamu? Tante, tolong jangan bawa-bawa ibu saya. Kasian banget ya Kejora. Dia selalu dibenci. Padahal tadi dia berjuang sampai seperti itu untuk mencari obat untuk Alina. Pak, ampulnya kan sudah dapat. Aku pulang ya. Kejora, sini aja, ya? Nggak apa-apa, Pak. Aku pulang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, aku juga mau pamit ya. Iya. Assalamualaikum. Loh, Jora? Tumben pulangnya malam banget. Iya, Bu. Aku tadi habis dari rumah sakit lain nyari obat buat Kak Alina.
Terus aku balik lagi ke rumah sakit Kalina kasih obat itu. Terus? Ya biasalah Bu, Tante Tias sentimen sama aku. Aku cari obat itu barengan sama Adit, tapi dikiranya aku mau ngerebut Adit dari Kalina. Dan pasti Tante Tias ungkit-ungkit soal ibu jadi pelakor ya. Nggak apa-apa Jora, ibu datang kok. Ya Bu, aku tuh kesel sama Tante Tias. Kalau dia mau celah aku silakan Bu, tapi jangan bawa ibu. Justru ibu tuh kesel kalau dia tuh nginain kamu terus. Kayaknya harus ngomong deh sama Tante Tias. Enggak Bu, jangan. Tante Tias juga kayaknya lagi sedih deh Bu, karena Kak Alina. Jangan sekarang ya Bu. Iya juga sih, kamu bener. Ya udah, kamu istirahat dulu. Ibu bikinin teh panas ya. Assalamualaikum. Itu parah banget itu. Enggak apa-apa. Ini cuma bekas operasi kebuka aja. Udah, Dit, kita itu pergi dari sini. berdarah. Udah aku tutup dulu nih lukanya. Supaya nggak berdarah terus. Ayo aku tutup dulu. Asli. Oh. Kejora. Adit, jangan-jangan ada apa-apa sama Kalina? Iya, Dit. Jora. Kamu baik-baik aja kan? Kamu di mana? Sudah sampai rumah? Iya, ini aku udah di rumah. Aku baik-baik aja kok. Oh, syukurlah kalau gitu. Dit, maafin aku ya. Gara-gara aku kamu dimarahin sama Tante Tias. Dan gara-gara aku juga kamu jadi terlibat dalam masalah keluarga aku. Nggak apa-apa kali Jora. Kamu tenang aja. Aku malah khawatir sama kamu. Soalnya tadi aku lihat saat kamu ditegur sama Tante Tias. Kamu pasti sedih banget. Kamu yang sabar ya. Aku yakin kok pasti Om Agung sama Alina ngerti. Dan tahu kalau kamu tulus sama Lina. Iya, makasih ya, Dit. Kejora lagi bicara sama Adit, calon suami Alina. Dan wajah Kejora kenapa sampai berseri-seri seperti itu? Astagfirullahaladzim. Jora, jangan lama-lama ngomong sama Adit ah. Ya udah, Dit. Aku istirahat dulu ya. Ya udah, oke Jora. Sampai ketemu besok ya. Oke, bye. Kenapa perasaanku sama Adit jadi kayak gini terus sih? Ya Allah, Adit itu milik Kak Alina. Kejora, apa-apaan tadi? Kok kamu teleponan sama Adit? Adit cuma nanya kabar kok, Bu. Cuma Jora, ibu lihat wajah kamu beda banget pas kamu video call sama Adit. Beda gimana sih, Bu? Biasa aja kok. Jora, jawab ibu. Kamu suka sama Adit? Bu, aku tahu Adit itu punya Kak Alina. Jadi aku nggak ada apa-apa sama Adit, Bu. Jora, tolong kamu jaga perasaan kamu. Jangan sampai kamu ada rasa suka sama Adit. Perasaan itu bisa kita kendalikan sendiri kok. Jadi, kalau sampai ada rasa sedikit aja suka sama Adit, tolong nak, kamu hapus rasa itu ya. Ya, Bu. Kejora gimana ya keadaannya?
Tapi ini kan udah malam. Ngapain juga gue malah mikirin Kejora? Harusnya tuh yang aku pikirin itu Alina. Alina itu prioritas. Kasihan dia. Aku mau tidur. Kamu datang dong di mimpiku. Aku kangen banget sama kamu. Kalau aku perhatikan, ternyata Kejora cantik juga ya, dari dekat begini. Kok malah Kejora yang muncul? Gak bener, gak bener. Gak bener, gak bener. Gak bener, gak bener. Gak bener. Ini kan soalnya Kejora. Bisa berantakan begini sih. Duh. Nah, ini kan rapi. Loh, kenapa aku malah rapiin soalnya Kejora? Ya masuk. Oke, Pak Adit dipanggil Pak Agung. Oh gitu. Ya udah, yuk. Iya, Pak. Bu Kejora, Ya? sebentar Pak. Kebetulan sekali saya bertemu Bu Kejora di sini. Tadinya saya mau ke ruangan Bu Kejora setelah saya mengantar Pak Adit ke ruangan Pak Agung. Ke ruangan saya? Iya Bu, Pak Agung bilang Bu Kejora dan Pak Adit bakal ada dalam satu tim. Oh, Ya kalau gitu saya permisi dulu Ibu. Ibu Tias, sudah 1 bulan ini Alina tidak ada tanda-tanda perbaikan. Malah kondisinya semakin memburuk. Infeksi dalam tubuhnya semakin menyebar. Bahkan sudah tidak bisa diobati lagi dengan ampul yang kemarin kita berikan, Bu. Jadi gimana dong dokter? Apa saya perlu pindahin dia ke rumah sakit di luar negeri dokter? Maaf Bu Tias, dengan kondisi Alina yang seperti ini tidak memungkinkan untuk perjalanan jauh, Bu. Saya khawatir Alina takut kena infeksi dan komplikasi, Bu. Gak mungkin dok. Anak saya harus gimanain lagi? Lakukan apa saja buat anak saya dokter. Saya minta maaf ya, Bu. Kami sudah melakukan yang terbaik buat Alina, Bu. Kami sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi, Bu. Maksud dokter apa? Saran saya, lebih baik Ibu mengikhlaskan Alina. Lepas semua alat bantu hidupnya, Bu. Bukan apa-apa. Saya kasihan sama Alina, Bu. Gak bisa dokter. Mana mungkin saya ibunya Alina. Sebagai seorang ibu saya nggak mungkin berbuat gitu sama anak saya dokter. Iya, Bu. Apa saja dokter? Iya, Bu. Saya mengerti. Kami juga di sini semua ingin mempertahankan Alina. Kami sudah melakukan yang terbaik. Tapi kondisi Alina semakin memburuk. Seandainya alat bantu hidup Alina terus dipasang, Alina hanya menunggu waktu, Bu. Dan Alina tidak bisa bertahan lagi. Apa? Saya permisi dulu, Bu. Alina. Oh, Alina. Alina. Halo, Ma? Anak kita, Pak. Ada apa, Ma? Kamu kenapa nangis? Alina nggak apa-apa kan? Aku gak mau kehilangan Alina, Pak. Kamu ngomong apa sih? Kamu ngomong nggak jelas. Alina kenapa? Alina? Tadi dokter bantu Alina sudah dengan alat kejut jantung, Pak. Alina tambah parah.
Dokter bilang kita harus ikhlasin dia, Pak. Aku gak mau. Apa? Pak, kita suruh lepas alat-alat bantu hidupnya, Pak. Dan suruh bawa Alina pulang ke rumah. Aku gak mau, Pak. Aku pengen Alina selamat. Apa hak mereka bicara seperti itu sih, Ma? Kenapa kita harus lepas alat bantunya Alina? Kita kan udah siap untuk bayar seluruh biayanya. Aku gak rela, Pak. Aku gak mau Alina kenapa-napa, Pak. Alina, apa yang harus Papa lakukan? Papa mau kamu sembuh, sayang. Kamu harus kuat. Tapi Papa juga gak mau kalau kamu sampai kesakitan. Apa yang harus Papa lakukan, Alina? Tolong beritahu Papa. Bicara sama Papa.